Sebelum kita masuk ke hadis-hadis ini, kembali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, kalau ajal itu pasti datang, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal mereka datang maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat, ya, tidak akan pernah diterlambatkan ataupun dimajukan. Artinya, kalau kita akan meninggal sesuai dengan ajal yang Allah sudah tentukan, maka kita akan meninggal pada saat itu, dimanapun tempatnya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba, maka di satu tempat, maka Allah membuat dia punya hajat di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya merenggut nyawanya di lokasi tersebut. Jadi jelas sekali itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ajal ini, dan pasti kita semua akan meninggal. Ingat teman-teman sekalian, kita bukan manusia pertama, tapi terlalu banyak manusia-manusia sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merenggut nyawa mereka. Bahkan para utusannya, yaitu para nabi-nabi dan rasul pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya, dan akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dan Allah sudah mengingatkan kita teman-teman sekalian, jangan lupa dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 115-nya, atau tepatnya ayat 115 yang berbunyi, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, bermain-main saja, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Artinya, pastikan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kembali kepada Allah yang telah diberikan waktu umur di dunia, dan dia adalah pemenang sperma dari sekian juta atau miliaran sperma yang tadinya tertuang di rahim ibunya, sehingga akhirnya dia punya peluang besar untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidup sehingga menikmati hidup ini baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka dia harus tahu dia akan bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta Allah. Allah akan tanyakan segala sesuatunya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kenapa dia kerjakan dan kenapa dia tidak kerjakan. Dan kalau itu perbuatan baik, maka tentu dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Maka Allah tidak akan menzalimi dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya dan melihatnya. Dan siapapun yang berbuat keburukan, pasti sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban darinya dan diperlihatkan kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawaban dari dia. Teman-teman sekalian, dalam bahasan kita di bab ini, tentu kita tidak berharap bab ini berlalu begitu saja tanpa ada hal yang berbekas, ya, karena ini masalah mengingat kematian, sebuah fakta yang tidak bisa kita luput darinya. Dan beruntunglah orang yang selalu mengingat ini. Bahkan Nabi SAW menjadikan mereka orang mukmin yang paling cerdas. Waktu ditanyakan kepada beliau SAW, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi memang mereka yang dianggap paling cerdas oleh Nabi SAW. Dan juga kata Nabi SAW, dan memiliki banyak persiapan untuk itu. Memiliki banyak persiapan untuk itu. Jadi memang kita harus benar-benar engah dengan masalah ini teman-teman sekalian. Jangan terpengaruh dengan apapun casing-casing yang ada ini. Ya. Paras wajah, warna kulit, rambut, pokoknya yang fisik kita lah. Jangan juga terpengaruh dengan urusan dunia yang semua nanti hanya ditinggal begitu saja. Seperti misalnya kendaraan, harta lah, rumah, ya, pakaian, dan segala macam yang banyak orang bersaing di situ, dan akhirnya membuat mereka lupa, lalai terhadap hari pulangnya kepada Sang Pencipta Allah. Dan ini membuat mereka menyesal nantinya. Ya. Mereka sangat menyesal. Dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari semua penyesalan itu. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya orang ini yang sedang dalam kuburan, ya, itu lebih mencintai 2 rakaat yang kalian kerjakan dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau dikasih kesempatan untuk hidup, maka dia akan maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau Allah mencabut nyawa kita, misalnya kita meninggal, ya, semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatannya, Allahumma amin. Kalau kita meninggal dunia, kira-kira teman-teman, di saat Allah memberikan peluang kita untuk hidup lagi,
Anda bayangkan sekarang semua ikut acara kita ini, Masya Allah, ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang mengikutinya. Coba Anda bayangkan teman-teman sekalian, di saat ini Anda meninggal dunia. Wafat gitu. Lalu Allah berikan Anda kesempatan kembali. Setelah Anda dimandikan, dikafani, dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, kemudian di saat itu Anda sudah lihat bagaimana alam barzah, Anda sudah lihat hakikat akhirat. Lalu Allah berikan kesempatan Anda untuk kembali setengah jam saja. Kira-kira apa yang akan Anda kerjakan di setengah jam itu? Coba gunakan akal sehat Anda dan hati nurani Anda. Kira-kira Anda akan lakukan apa? Apakah Anda akan meeting lagi untuk bisnis yang miliaran? Apakah Anda akan kembali ke makanan favorit, biologis dengan pasangan halal, anggaplah misalnya sama pasangan halal, bukan berzinahan gitu kan? Atau Anda akan duduk bercengkrama dengan anak-anak, atau duduk jalan-jalan sama teman-teman? Semua itu Anda akan tepis pastinya. Berarti semua itu tidak Anda butuhkan sebenarnya. Cuma penyempurna saja, ya, pernak-perniknya kehidupan. Yang Anda butuhkan di saat Allah hidupkan lagi adalah Anda akan berusaha di setengah jam itu taubat nasuha agar betul-betul tidak ada lagi tersisa satupun dosa di timbangan atau di catatan buku dosa, ya, Anda. Dan Anda juga akan coba meminta maaf dan mengembalikan semua hak orang, dan Anda akan sedekahkan seluruh harta Anda. Anda akan sholat dengan khusyuk. Anda akan coba baca berapapun ayat Al-Quran Anda mampu. Anda akan coba berzikir kepada Allah. Semua itu yang sebenarnya ini banyak dilalaikan oleh orang. Coba bayangkan ini teman-teman. Renungi ini. Ini sebuah introspeksi diri yang kita butuhkan. Terutama bagi saya. Semoga saya bukan cuma mengucapkan, tapi saya orang pertama melaksanakan, dan juga teman-teman sekalian. Jadi jangan terpengaruh dengan casing-casing dunia. Dan kita ini pada saat meninggal dan Allah berikan kesempatan hidup, demi Allah kita akan coba berusaha mengerjakan justru amal-amal yang banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin kita bicara. Ya. Dan justru yang selama ini kita sibuk mengejar jabatan, nama baik, ya, pakaian bermerek, sepatu, mobil, rumah, pasangan yang cantik, yang gagah, dan ini tidak kita butuhkan sama sekali. Kita nggak berharap lagi hidup nanti, oh saya mau menikah sama si fulan setengah jam itu. Nggak ada. Tidak mau sama sekali. Maka ini dijadikan bahan renungan teman-teman sekalian. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadikan kita orang yang selalu berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya. Dan juga Allah berikan umur kita di atas ketaatan. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang Allah panjangkan umurnya dan juga baik amalnya. Semoga kita termasuk ini insya Allah. Allahumma